Jeffrey Lang, 67 tahun, merupakan seorang profesor matematika di Universitas Kansas, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia suka bertanya tentang kehidupan dan agama. Misalnya, jika Tuhan itu ada dan punya kasih sayang, lalu mengapa ada begitu banyak penderitaan di atas bumi ini? Mengapa dia tidak masukkan saja kita semua ke dalam surga? Mengapa juga dia menciptakan orang-orang di atas bumi ini dengan berbagai penderitaan? Pertanyaan itu ia sampaikan kepada ayahnya, temannya, dan pendetanya. Ketika bersekolah di SMA Katolik Notre Dame Boys, jawaban guru dan pendetanya tak memuaskannya. Maka, pada umur 18 tahun, ia memutuskan menjadi ateis, tak percaya Tuhan. Hingga masa kuliah, sarjana, sampai doktor selama 10 tahun, ia tetap menjadi ateis. Dalam masa itu, ia berkali-kali bermimpi berada di sebuah ruang kosong bertembok putih. Lantai di ruangan tersebut berkarpet warna merah putih. Ada jendela kecil, lazimnya jendela ruang bawah tanah. Cahayanya terang, suasana hening. Jeffrey merasa duduk berbaris bersama banyak lelaki, duduk di atas tumit kaki menghadap jendela. Di depan, terdapat seseorang yang memimpin barisan berdiri. Hanya terlihat punggungnya, memakai jubah putih panjang. Di kepalanya, memakai selendang putih. Saat terbangun, Jeffrey tak paham mimpi itu, hanya ada perasaan nyaman. Setelah itu, ia mengabaikan mimpi tersebut hingga ia menjadi asisten dosen di Universitas San Francisco tahun 1982. Usianya 28 tahun. Di antara mahasiswanya yang ikut berkuliah matematika, ada yang berasal dari Arab Saudi, namanya Mahmud Kondil. Dalam diskusi, Mahmud menjelaskan sains dan teknologi menurut versi Islam, juga tentang dunia kedokteran Islam. Ulasan itu sangat menarik bagi Jeffrey Lang karena sangat rasional. Kondil lalu menghadiahi Lang Al-Quran dan terjemahannya dalam bahasa Inggris dan beberapa buku Islam. Di waktu senggang, buku-buku itu ia baca habis. Setelah itu, giliran ia mengambil Al-Quran. Ia membaca mulai dari Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah. Tiba di ayat 30 dan lanjutannya, ia mulai fokus memahami maksud ayat yang menjelaskan tujuan penciptaan Adam di bumi. Berulang-ulang, ia membaca untuk memahami. Ia merasa ayat itu keliru sebab tidak sama dengan penjelasan dalam ajaran Kristen. Menurut Kristen, Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman atas dosanya. Al-Quran menjelaskan Allah menciptakan manusia di dunia sebagai khalifah. Mungkin ini keliru. Pemahaman saya, manusia hidup di dunia ini karena dosanya, kata Lang. Saya membacanya lagi pelan-pelan, baris demi baris, untuk memastikan pesan yang disampaikan, sambungnya. Lalu ia membacakan ayat itu. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih dengan memuji dan menyucikanmu. Lang terkejut dengan keterangan ayat-ayat surat Al-Baqarah ini. Pertanyaan malaikat itu seperti pertanyaan saya selama ini. Kenapa manusia hidup di bumi membuat kerusakan dan berbuat jahat? Kenapa Tuhan tidak membuat manusia seperti malaikat saja? Ayat selanjutnya, sambung ia, Allah menjawab, sesungguhnya
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban itu, kata Leng, sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Leng menjelaskan dalam Alkitab, jawaban Tuhan atas pertanyaan malaikat adalah hukuman yang diberikan karena berbuat dosa. Menurut Leng, penjelasan ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran menjawab pertanyaan para malaikat dengan memperlihatkan kemampuan manusia. Allah mengajarkan manusia tentang nama-nama benda. Ini merupakan kecerdasan bahasa. Ayat tersebut menunjukkan kemuliaan dan kemampuan manusia yang tidak diberikan kepada malaikat. Terang dia. Bahkan ayat ke-39 mengatakan, orang-orang yang tidak beriman dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Saya merasa ayat ini makin kuat menyerang saya, tapi saya semakin percaya kebenaran Al-Quran dan meyakini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tandasnya. Rasa penasaran mendorongnya terus membaca seluruh ayat Al-Quran hingga tuntas. Setiap muncul beraneka macam pertanyaan dalam diri saya, jawabnya segera saya temukan dalam Al-Quran. Seakan penulis Al-Quran membaca pikiran saya dan menuliskan jawabannya di baris ayat-ayatnya, tandas Leng. Sejak membaca Al-Quran, terjadi pergulatan keimanan dalam pikiran dan hatinya. Kepercayaan ateisnya mulai rontok. Leng mulai banyak berdiskusi dengan teman-teman muslimnya tentang Islam. Suatu hari, ia memberanikan diri mengunjungi tempat berkumpulnya mahasiswa muslim di kampus. Lokasinya ruangan kecil di basement gereja. Ruang itu juga menjadi musola. Setelah berdiskusi panjang, Leng memantapkan diri mengucap syahadat. Setelah itu, masuk waktu sholat zuhur, pertama kali mu'alaf ia diajak sholat. Maka ia ikut berdiri dalam barisan jamaah. Di depan terdapat imam yang memimpin sholat. Leng mengikuti saja gerakan sholat, berdiri, ruku, sujud, duduk, suasana hening. Ketika sujud, ia memperhatikan karpetnya berwarna merah putih. Saat duduk iftiroshi, matanya menatap ke depan. Saat melihat punggung gosan di depan sebagai imam, di sisi kiri ada saya. Di bawah jendela yang menerangi ruangan dengan cahaya, ia memakai jubah putih panjang. Syal putih menutupi kepalanya, ungkap Leng. Mimpi itu. Ia teringat mimpinya bertahun-tahun lalu yang sudah ia lupakan dan kini ia alami. Saya berteriak dalam hati, mimpi itu persis. Saya telah benar-benar melupakannya dan sekarang saya tertegun dan takut, ujarnya. Apakah ia sedang bermimpi lagi? Darah terasa dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Ya Tuhan, ini nyata. Rasa dingin itu menghilang berganti rasa hangat. Air mata saya bercucuran. Cerita Leng dalam bukunya Losing My Religion, A Call for Help. Setelah Muslim, Jeffrey Leng memperdalam keislamannya. Ia menikah dengan perempuan Arab Roika pada tahun 1994. Dikaruniai 3 anak, diberi nama Jamilah, Sarah, dan Fatin. Ia sering diminta memberi kuliah di banyak kampus dan menjadi pembicara di forum Islam. Sebagai matematikawan, mendorongnya berpikir logis dan fakta-fakta berupa data real untuk mendapatkan jawaban konkret. Kadang saya merasa frustasi ketika ingin mencari sesuatu tapi tidak mendapat jawaban yang konkret. Tapi dengan Islam, semuanya rasional, masuk akal, dan mudah dicerna, tegasnya. Ia pun mendirikan organisasi pendidikan Mekasentrik, melayani konsultasi tentang Islam dan kegiatan pemuda.
Ia juga ditunjuk membina asosiasi mahasiswa Islam untuk menjembatani mahasiswa Muslim dengan universitas.